Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Palembang, Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Yang beranggotakan saya sendiri Elsa Melinda, Saya Ini Ofelia, dan saya Tiara Ramir Bayu. Di sini kami akan menampilkan hasil video praktikum kami. Selamat menyaksikan. Dasar teori. Apel merupakan salah satu hasil pertanian yang tersedia sepanjang tahun dan dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan asam asetat dengan fermentasi. Buah apel banyak dikonsumsi sebagai buah segar. Selain rasanya yang menyegarkan, juga banyak mengandung zat yang dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit. Cuka apel adalah larutan asam yang dihasilkan dengan memfermentasikan apel. Cuka apel mengandung vitamin dan mineral. Beberapa kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral dalam cuka apel adalah asam amino, kalium atau potasium, magnesium, kalsium, vitamin, dan beta-karoten. Zat asam serta enzim dan pektin kandungan potasium yang tinggi mendorong sel, jaringan, dan organisme tumbuh, sementara enzim membantu meningkatkan reaksi kimia dalam tubuh. Tujuan percobaan untuk membuat asam cuka secara enzimatis. Alat dan bahan: pisau, talenan, saringan, kain serbet, centong, timbangan, blender, baskom, labu ukur, cup plastik, toples plastik, botol plastik, apel, ragi, gula, dan asam cuka. Apel ditimbang kurang lebih 1 kg. Lalu, apel dipotong kecil-kecil. Timbang gula terlebih dahulu sebanyak 25 gram. Lalu, ukur air masak sebanyak 25 ml. Kemudian, apel yang telah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam blender. Selanjutnya, tambahkan gula yang telah kita ukur tadi sebanyak 25 gram dan air masak sebanyak 25 ml. Lalu di blender hingga halus. Setelah apel dirasa sudah halus, kemudian disaring agar memisahkan sari dan juga ampasnya. Ukur asam cuka terlebih dahulu sebanyak 10 ml. Kemudian asam cuka tersebut ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah didapat lalu diaduk. Ragi dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian diukur sebanyak 10 gram. Pindahkan ekstrak apel tersebut ke dalam wadah fermentasi. Kemudian tambahkan ragi yang telah kita ukur tadi, lalu diaduk hingga merata. Setelah semua ragi larut tercampur di dalam ekstrak, kemudian wadah fermentasi ditutup dan kita tunggu selama 15 hari. Setelah selama 15 hari ditutup dengan rapat, kemudian tutup dibuka dan diganti dengan serbet, lalu didiamkan kembali selama 7 hari. Setelah fermentasi tersebut didiamkan lagi menggunakan tutup serbet selama 7 hari, selanjutnya disaring. Setelah hasil fermentasi tersebut disaring, kemudian dipindahkan ke dalam botol kemasan. Tada! Dan inilah hasil cuka apel dari kelompok 3 Palembang.
pembahasan. Pada percobaan kali ini mengenai pembuatan asam cuka dari apel secara enzimatik. Buah apel yang digunakan yaitu apel merah. Cuka apel ini dibuat dari sari buah apel yang ditambahkan dengan gula, asam cuka, dan ragi. Ditambahkan gula sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme, air sebagai pelarut dan media tumbuh mikroorganisme, dan ragi sebagai mikroorganisme yang akan membentuk asam asetat pada cuka apel. Pembuatan cuka apel melalui proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Sari apel dimasukkan ke dalam wadah dan diberi ragi. Wadah harus ditutup rapat-rapat agar proses fermentasi tidak terkontaminasi udara bebas atau zat lain pada lingkungan sekitar. Karena proses ini merupakan proses anaerob atau tidak memerlukan oksigen yang menghasilkan gas CO2. Kadar alkohol memegang peranan penting dalam proses fermentasi karena berhubungan dengan kemampuan pertumbuhan mikroba dalam media fermentasi yang selanjutnya akan digunakan untuk produksi asam asetat. Dalam percobaan ini, larutan sari apel didiamkan selama 15 hari untuk mengalami fermentasi anaerob. Fermentasi pertama ini mengubah sari apel menjadi larutan alkohol. Fermentasi dilanjutkan selama 7 hari dengan membuka tutup wadah dan menutupnya dengan kain. Fermentasi tahap kedua atau asetilasi menghasilkan asam asetat. Fermentasi asam asetat merupakan fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam asetat atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Jika diberikan cukup oksigen, mikroorganisme ini dapat memproduksi asam asetat. Cuka apel yang dihasilkan berwarna kuning sedikit coklat. Bau atau aroma yang dihasilkan ini adalah bau khas asam asetat dan bau khas dari apel. Kesimpulan 1. Fermentasi pada cuka apel dilakukan dengan 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat atau asetilasi. 2. Fermentasi yang dilakukan termasuk dalam fermentasi anaerob atau fermentasi alkohol dan fermentasi aerob, fermentasi asam asetat. 3. Aroma yang dihasilkan berbau asam cuka dan khas dari buah apel. 4. Pembuatan asam cuka apel melalui proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Demikianlah hasil video praktikum kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.